Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumriyanti dengan NIM H121160008 akan mempresentasikan seminar statistika 2 saya yang berjudul Estimasi Conditional Value at Risk dengan metode Kopla-Frank menggunakan korelasi Ross-Spearman. Di bawah bimbingan Ibu Anissa SSC MSI dan Ibu Dr. Erna Triherdiani SSC MSI dengan dosen penguji Bapak Dr. Nirwan Ilyas MSI dan Bapak Siswanto SSC MSI. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana mengestimasi parameter model Kopla-Frank menggunakan korelasi Ross-Spearman pada data investasi harga penutupan saham PT Antam dan PT Adro. Yang kedua, bagaimana nilai risiko dengan estimasi sifar dengan metode Kopla-Frank pada data investasi harga penutupan saham PT Antam dan PT Adro. Nah, berdasarkan rumusan masalahnya, maka tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, mendapatkan estimasi parameter model Kopla-Frank menggunakan korelasi Ross-Spearman pada data investasi harga penutupan saham PT Antam dan PT Adro. Yang kedua, mendapatkan nilai risiko yang diperoleh dari estimasi sifar menggunakan metode Kopla-Frank pada data investasi harga penutupan saham PT Antam dan PT Adro. Hasil dan pembahasan. Deskripsi data. Data yang digunakan yaitu data harga penutupan saham harian PT Aneka Tambang Tbk dan PT Adaro Energi Tbk periode 05 November 2018 sampai 04 November 2019 sebanyak 261 data. Untuk datanya dapat dilihat pada tabel 41 berikut. Langkah yang pertama yaitu menghitung return saham, di mana return saham ini dapat dihitung dengan persamaan RT sama dengan PT dikurang PT dikurang 1 per PT dikurang 1, di mana RT ini adalah return pada waktu ke T, PT adalah harga saham pada waktu ke T, dan PT dikurang 1 adalah harga saham pada waktu ke T dikurang 1. Untuk T sama dengan 1 pada data penutupan saham PT Antam, diperoleh return sahamnya sebesar 0,0323. Dan untuk T sama dengan 1 pada data penutupan saham PT Adro, diperoleh return sahamnya sebesar 0,0147. Dan untuk selengkapnya, data return saham dapat dilihat pada tabel 42. Selanjutnya yaitu melakukan pengujian pada data. Pengujian yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah return saham berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov dengan hipotesis H0 return saham berdistribusi normal, H1 return saham tidak berdistribusi normal. Dengan kriteria pengujian, jika dihitung kecil detabel atau p-value besar alfa sama dengan 0,05, maka H0 diterima. Untuk hasil pengujiannya dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, dari tabel dapat dilihat bahwa nilai dihitung masing-masing return saham besar dari D-tabel yang sebesar 0,08372 dengan p-value kecil alfa sama dengan 0,05, sehingga H0 ditolak, yang berarti bahwa variabel return saham PT Antam dan PT Adro tidak berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu uji autokorelasi, di mana dalam penelitian ini uji autokorelasi dilakukan dengan uji L-Jumbox dan melihat plot ACF return saham. Nah, dari plot ACF return saham PT Antam dan PT Adro dapat dilihat bahwa tidak ada lag yang keluar dari batas signifikansi. Hal ini menunjukkan bahwa return saham PT Antam dan PT Adro tidak terdapat efek autokorelasi. Dan untuk uji L-Jumbox dengan hipotesis H0 return saham tidak berautokorelasi dan H1 return saham berautokorelasi. Dengan kriteria pengujian, jika p-value kecil alfa sama dengan 0,05, maka H0 ditolak. Nah, dari hasil L-Jumbox dapat dilihat bahwa setiap lag memiliki p-value yang besar dari alfa sama dengan 0,05, sehingga H0 diterima, yang berarti bahwa variabel return saham PT Antam dan PT Adro tidak terdapat efek autokorelasi. Pengujian data selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas, di mana dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas dilakukan dengan uji Lagrange multiplier dan melihat plot ACF kuadrat return saham. Nah, dari plot ACF kuadrat return saham PT Antam dan PT Adro dapat dilihat bahwa tidak ada
log yang keluar dari batas signifikansi, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa return saham PT Antam dan PT Adro tidak terdapat efek heteroskedastisitas. Dan untuk uji Lagrange multiplier atau uji Arch LM-nya dengan hipotesis H0 alfa 1 sama dengan alfa 2 hingga alfa K sama dengan 0, yang berarti bahwa tidak ada efek heteroskedastisitas. Dan untuk H1 paling sedikit ada satu nilai alfa I tidak sama dengan 0, di mana I sama dengan 1, 2, hingga ke K, yang berarti bahwa ada efek heteroskedastisitas. Dengan kriteria pengujian, jika p-value kecil alfa sama dengan 0,05, maka H0 ditolak. Untuk uji Arch LM-nya dapat dilihat pada tabel. Dari tabel dapat dilihat bahwa masing-masing return saham PT Antam dan PT Adro memiliki p-value yang besar dari alfa sama dengan 0,05, sehingga H0 diterima, yang berarti bahwa variabel return saham PT Antam dan PT Adro tidak memiliki efek heteroskedastisitas. Selanjutnya yaitu mencari nilai koefisien korelasi Ross-Spearman. Diilustrasikan X1 dan X2, di mana X1 ini PT Antam dan X2 itu PT Adro sebanyak 8 data. Nah, untuk mencari nilai koefisien korelasinya, yang pertama dilakukan yaitu melakukan perankingan pada variabel X1 dan X2 dengan mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar, sehingga diperoleh jumlah kuadrat dari selisih antara rang-rang X1 dan X2 untuk masing-masing pengamatan yaitu 77,5. Dan untuk TX1 atau banyaknya data berangka sama pada tiap kelompok angka pada variabel X1 yaitu 1, dan untuk TX2 yaitu 2,5. Nah, dari nilai-nilai tabel sebelumnya dapat dihitung nilai koefisien korelasi Ross-Spearman dengan sigma X1 pangkat 2 yaitu N pangkat 3 dikurang N per 12 dikurang sigma TX1 diperoleh nilai sebesar 41, dan untuk sigma X2 pangkat 2 yaitu N pangkat 3 dikurang N per 12 dikurang sigma TX2 diperoleh nilai sebesar 39,5. Nilai tersebut kemudian disubstitusikan ke persamaan korelasi Ross-Spearman, sehingga diperoleh nilai korelasi Ross-Spearman-nya yaitu sebesar 0,037. Nah, untuk data keseluruhan PT Antam dan PT Adro yang sebanyak 260 data ini diperoleh dengan bantuan software RStudio yaitu sebesar 0,283. Selanjutnya yaitu melakukan estimasi parameter Coppola-Frank. Nilai koefisien korelasi Ross-Spearman sebesar 0,283 yang diperoleh pada langkah sebelumnya disubstitusikan ke persamaan Rho sama dengan 3 ditambah 12 per theta integral 1 dikurang E pangkat theta T dikali ln E pangkat minus theta dikurang 1 dikurang ln E pangkat minus theta T dikurang 1 dt, sehingga diperoleh persamaan 0,283 sama dengan 3 tambah 12 per theta integral 1 E pangkat theta T dikali ln E pangkat minus theta T dikurang 1 dikurang E pangkat theta T dikali ln E pangkat minus theta dikurang 1 dt. Persamaan tersebut merupakan persamaan yang non-linear, sehingga sulit untuk mendapatkan nilai estimasi parameter Coppola-Frank. Pada penelitian ini, untuk mendapatkan nilai estimasi parameter Coppola-Frank digunakan bantuan software RStudio, sehingga nilai estimasi parameter Coppola-Frank yang diperoleh dengan RStudio yaitu sebesar theta sama dengan 1,77. Selanjutnya yaitu melakukan simulasi Coppola-Frank. Simulasi ini dilakukan dengan membangkitkan bilangan acak yang mengikuti model Coppola-Frank menggunakan parameter theta yang telah didapatkan pada langkah sebelumnya. Data simulasi Coppola-Frank dapat dilihat pada tabel berikut, di mana tabel ini merupakan data yang dibangkitkan secara acak dan selalu berada dalam interval 0,1, yang dimodelkan dalam persamaan CUV sama dengan minus 1,77 ln 1 ditambah E pangkat minus 1,77 U dikurang 1 dikali E pangkat minus 1,77 V dikurang 1 per E pangkat minus
1,77 dikurang 1. Dengan scatter plot, data simulasi dapat dilihat pada gambar. Pada gambar menunjukkan simulasi Copula Frank dengan N sama dengan 1000. Dari gambar terlihat bahwa scatter plot menunjukkan adanya sebaran titik yang tidak hanya terkonsentrasi pada bagian ujung bawah saja, melainkan juga terkonsentrasi pada bagian ujung atas. Hal ini menggambarkan adanya tail dependensi bagian atas dan bawah, yakni Copula Frank. Selanjutnya yaitu melakukan estimasi nilai risiko dengan VAR. Perhitungan VAR dilakukan dengan tingkat kepercayaan 90%, 95%, dan 99%. VAR selalu berbeda dari masing-masing simulasi. Hal ini disebabkan oleh bilangan acak yang dibangkitkan. Dalam penelitian ini, risiko akan diduga dalam 80 hari ke depan. Pada tingkat kepercayaan 90% diperoleh nilai risiko sebesar minus 0,047, yang berarti bahwa 8 dari 80 hari tersebut akan terdapat risiko yang nilainya lebih rendah dari 0,047. Dan pada tingkat kepercayaan 95% diperoleh nilai risiko sebesar minus 0,059, yang berarti bahwa 4 dari 80 hari tersebut akan terdapat risiko yang nilainya lebih rendah dari 0,059. Dan pada tingkat kepercayaan 99% terdapat nilai risiko sebesar minus 0,081, yang berarti bahwa 1 dari 80 hari tersebut akan terdapat risiko yang nilainya lebih rendah dari 0,081. Selanjutnya yaitu melakukan estimasi Conditional Value at Risk atau CVAR. Estimasi CVAR dilakukan dengan tingkat kepercayaan yang sama pada estimasi VAR, yaitu pada tingkat kepercayaan 90% diperoleh nilai risiko sebesar minus 0,049, yang berarti bahwa kerugian yang akan terjadi melebihi VAR yaitu sebesar 0,049 atau 4,9%. Dan pada tingkat kepercayaan 95% diperoleh nilai risiko sebesar minus 0,062, yang berarti bahwa kerugian yang akan terjadi melebihi VAR yaitu sebesar 0,062 atau 6,2%. Dan pada tingkat kepercayaan 99% diperoleh nilai risiko sebesar minus 0,09, yang berarti bahwa kerugian yang akan terjadi melebihi VAR yaitu sebesar 0,09 atau 9%. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa kemungkinan investor akan mengalami kerugian sebesar 6,1% pada tingkat kepercayaan 99%, dan kerugiannya masih memungkinkan naik apabila terjadi kejadian yang lebih buruk yang mempengaruhi harga saham, yang menyebabkan kerugian mengalami kenaikan yaitu maksimal 9% pada saham PT Antam dan PT Adro. Semakin besar tingkat kepercayaan, maka semakin besar pula risiko dari alokasi modal untuk menutupi harga kerugian yang digunakan. Kesimpulan, yang pertama, dengan menggunakan korelasi Ross-Spearman diperoleh estimasi parameter Copula Frank sebesar theta sama dengan 1,77, sehingga diperoleh model Copula Frank untuk investasi saham PT Antam dan PT Adro yaitu CUV sama dengan minus 1 per 1,77 Len 1 ditambah E pangkat minus 1,77 U dikurang 1 dikali E pangkat minus 1,77 V dikurang 1 per E pangkat minus 1,77 dikurang 1. Kesimpulan yang kedua yaitu nilai risiko yang diperoleh dari estimasi CVAR menggunakan metode Copula Frank pada data saham PT Antam dan PT Adro adalah pada tingkat kepercayaan 90% diperoleh nilai risiko sebesar 0,049, dan pada tingkat kepercayaan 95% diperoleh nilai risiko sebesar 0,062, dan pada tingkat kepercayaan 99% diperoleh nilai risiko sebesar 0,09. Hasil yang diperoleh tersebut menunjukkan kerugian yang mungkin dialami investor suatu hari ke depan jika menginvestasikan dana pada perusahaan yang dianalisa. Itulah tadi presentasi dari saya. Terima kasih.